Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam konten Insan Praja yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, saya sudah bersama navigator channel Insan Praja. Ada sesepuh ini, ada Pak Kisnandar yang setia menemani kita semuanya dalam konten Insan Praja tentunya. Dan saya sendiri ada Mas Alvin ya. Semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohaninya. Amin. Dan kami sapa dulu bagi para pemirsa, para netizen, serta para subscriber channel Insan Praja yang ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung, ya mungkin juga dari alam nyata maupun dari alam gaib. Sahabat kami di alam gaib, selamat bergabung semuanya. Semoga kita doakan semoga kalian semuanya diberikan panjang umur dan juga selalu diberkahi hidupnya dan selalu diberikan keistiqomahan sehingga kita semuanya selalu bisa menambah kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita sedikit akan berbincang mengenai tema yaitu Candi Borobudur yang ada di daerah Jawa Tengah. Banyak orang mengenalnya itu di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin juga ada dari daerah perbatasan Magelang juga ya saudaraku dimanapun berada. Kali ini kita akan dialog dengan penghuni gaib di daerah atau di wilayah Candi Borobudur tersebut. Karena Candi Borobudur adalah identik dengan salah satu agama apa ini Pak Ustadz, Hindu apa Agama Buddha ya? Buddha ya. Buddha ya. Ya, banyak yang dikenal. Dan Candi Borobudur ini tidak asing lagi bagi kita semua, tentunya warga Indonesia, apalagi yang dari luar Indonesia juga tidak asing lagi dengan satu candi ini di daerah istimewa Yogyakarta tentunya. Kita akan dialog dengan salah satu gaib penjaga itu. Dan bagaimana Candi Borobudur itu bisa ada dan ada ceritanya apa. Tentunya kalau dari gaib itu beda ya saudaraku. Kalau biasanya banyak bedanya daripada di buku-buku, di kitab-kitab itu misalnya sejarah-sejarah. Dan Candi Borobudur itu peninggalan siapa, itu tentunya beda sekali. Karena sejarah itu kan mestinya itu yang mengarang kan lebih duluan jadinya daripada menulisnya kan itu kan. Ya, tentunya nanti juga jika pun positif kita akan memberikan pesan-pesan bagi seluruh tentunya di warga daerah istimewa Yogyakarta. Ada kabar apa nantinya? Dan kita simak terus video ini, jangan di skip supaya kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak gagal paham tentunya ya. Konten ini jangan diperdebatkan, ambil saja hikmah-hikmahnya, sisi positifnya. Jadi seperti itu. Jadi kita memberikan juga apa adanya, ini langsung dari gaib. Ya, tidak dibuat naskah dulu, tidak. Jadi ya itu, apa yang diutarakan gaib ya itu ya. Begitu ya Pak. Betul. Jadi adanya itu ya itu. Ya, begitu saudaraku. Ya, mungkin saudaraku dimanapun berada yang membutuhkan ingin konsultasi mengenai penyakitnya, mengenai permasalahannya, silahkan boleh hubungi nomor admin kita. Ya, nanti kita cantumkan nomor adminnya khusus konsultasi mungkin yang sedang menderita penyakit, atau boleh lebih baik itu datang langsung ya Mas. Datang langsung ke sini jadi enak. Kita bisa membersihkan secara langsung. Kalau jarak jauh itu ya bisa, cuma biasanya kurang yakin. Jadi lebih baik datang. Nah, soal tarif bagaimana Gus? Soal mahar atau tarif, banyak yang tanya ini sebenarnya. Kita itu
tidak seperti apa ya, para spiritual yang lain. Jadi kalau mau datang ya datang saja. Kita itu diberi, diterima, tidak diberi ya tidak apa-apa. Jadi tidak mentarif, istilahnya seperti itu. Orang itu kan kalau menolong kan tidak mengharap apa-apa. Jadi seperti itu. Ya niatnya nolong. Jadi saudaraku yang membutuhkan silahkan. Semoga kita semua bisa bermanfaat bagi semua makhluk di alam semesta ini. Dan mungkin kalau ingin beda lagi, kalau ingin membeli produk misalkan air zam-zam, gelang, untuk mungkin membantu pengobatannya, nah itu mungkin ada maharnya seperti itu untuk sedekahnya. Kalau soal pengobatan dikasih kami terima, tidak dikasih juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada istilahnya untuk mentarif sekian-sekian, tidak ada. Ya, bagaimana ini Pak Ustadz, bisa langsung dimulai untuk kita dialog dengan salah satu penghuni gaib di Candi Borobudur? Iya. Nanti sekalian apa ya, pesan-pesannya apa untuk warga di daerah istimewa Yogyakarta, dan Candi Borobudur itu sebenarnya peninggalan siapa kok sampai saat ini dilestarikan oleh agama Buddha. Nah, seperti itu. Bahkan di sana sangat disucikan bagi orang-orang Buddha tersebut. Ya mungkin bisa langsung dimulai. Ada tambahan lagi? Tidak. Otomatis keluar semuanya. Saya panggil itu penghuni Candi Borobudur, dari gaib. Penghuni Candi Borobudur yang paling tahu, yang paling mengerti. Saya panggil hadir masuk dalam tubuh mediator sekarang. Jika ada penyusup langsung dilempar semuanya, pastikan yang asli tembus. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Maulana hadir memenuhi panggilan tadi. Saya minta maaf kalau memanggil tadi kurang sopan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Baik, tidak masalah bagi kami. Iya, terima kasih. Sebaiknya perkenalkan dulu, mungkin yang menonton channel ini, gambar ini mungkin tanya itu siapa yang hadir. Boleh tahukah siapakah Pak saudara ini yang hadir? Saya adalah penjaga pintu kelima daripada Candi Borobudur. Penjaga pintu kelima di Candi Borobudur ya? Iya, kami diutus kemari. Tidak tahu untuk apa. Iya, terima kasih.
Ini ada sedikit yang saya pertanyakan tentang kisah Candi Borobudur, saudara. Dan nanti mungkin kalau ada tambahan dari saudara ingin menambahkan tentang apa ya, kejadian di akhir zaman ini, pesan untuk umat manusia, silahkan nanti. Tapi setelah pertanyaan yang saya ajukan nanti, saudara, bolehkah saya bertanya? Sendiko, Ya, salam takdim serta hormat kami semuanya kepada junjungan Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Muhammad. Iya, terima kasih. Ada keperluan apa? Iya. Ini yang saya pertanyakan tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kisah-kisah di balik semuanya kisah di buku sejarah, mungkin siapakah yang mendirikan Candi Borobudur itu? Salah satu candi Ya. itu adalah peninggalan dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Oh. Iya. Tak banyak orang mengetahuinya. Jika candi itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya, iya. Dan sesungguhnya candi itu banyak dijaga oleh para malaikat. Dan di situ banyak sekali harta peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Oh. Iya, ya. Lalu kenapa ya pada di agama Buddha di negara lain, di negara luar negeri Indonesia ini itu banyak berdatangan di sana kalau waktu-waktu tertentu? Memang di sana ada apanya, saudara? Mereka mengira, tapi juga mereka tahu kalau candi itu suci. Oh. Tetapi yang dihuni para malaikat, dijaga oleh para malaikat itu hanya pada dalamnya. Dan di luarnya digunakan oleh orang-orang agama Buddha tersebut. Iya, ya. Dan itu sudah menjadi tradisi mereka hingga dulu. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara ini. Ya. Dan sudah dahulu didulukan dan digunakan oleh orang-orang beragama Buddha. Dulu adanya Candi Borobudur itu langsung muncul apa memang dibuat para manusia, apa bangsa, apa gaib mungkin? Itu candi asli daripada peninggalan Nabiullah alaihissalam yang dibangun oleh para pasukan-pasukannya. Oh, iya, iya. Maka dari itu ada cerita yang menceritakan atas dasar gelar Bandung Bondowoso. Itu kan banyak orang tidak mengetahui sejatinya Bandung Bondowoso itu siapa. Iya. Dan sebenarnya tanah Jawa ini menjadi tanah yang pernah atau asal usul dulu para kekasih, para nabi-nabi dulu singgah. Bukan singgah lagi. Tetapi sekarang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Sebenarnya dulu semua kekuasaan tidak ada namanya daerah-daerah. Seperti kerajaan Ratu Bilqis.
itu sekarang ada namanya Wonosobo. Dulu Ratu Bilqis juga ada kerajaan namanya Negeri Sabah. Itu sangat berhubungan sekali, tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Dan tidak banyak orang tahu jika Candi Borobudur itu menyimpan rahasia besar. Dan sekarang dihuni atau dijaga oleh para malaikat. Dan harta-harta peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihissalam ada di dalamnya. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya sekalipun orang itu sangat sakti. Tidak akan berani karena dijaga oleh para malaikat. Dan harta itu nanti juga sudah ada pewarisnya. Iya. Siapa pewarisnya itu? Pewarisnya adalah terah keturunan dari Nabiullah alaihissalam, yaitu sekarang yang memimpin di alam gaib Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dan dulu juga Raja Sulaiman pernah ditakuti di alam gaib. Sekarang ada dalam satu wadah gelar Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dan kami pun sangat hormat dengan beliau. Iya. Jadi memang di di media sosial mungkin nggak ada catatan Borobudur itu ada harta karunnya. Jadi orang-orang spiritual itu nggak ada yang tahu, anehnya Karena seperti itu. ditutupi oleh cahaya malaikat. Tidak ada satupun yang berhak mengambilnya. Iya. Kecuali harta peninggalan itu akan diwariskan dan digunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kan semua orang-orang spiritual itu gak ada yang tahu. Taunya di lain situ, di sana, di sini, di sana, sini. Bingung sendiri ya. Seperti nama Bandung Bondowoso itu cuma nama, tapi orang tidak banyak yang mengetahuinya. Seperti Roro Jonggrang juga tidak banyak orang mengetahuinya. Tapi ada yang memaknai saudara itu masalah Bandung Bondowoso itu katanya dari orang awam ini itu katanya nama keilmuan. Ya, itu orang sudah salah mengartikan dan sudah membolak-balikkan sejarah. Sejarah yang sesungguhnya itu ada di tangan beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Dan sebelum itu sejarah di tanah Jawa ini sudah dipalsukan atau dirubah-rubah oleh orang Barat supaya anak cucunya nanti tidak banyak yang mengetahuinya. Tetapi tunggu saja, suatu saat semuanya yang asli akan kembali asli, tidak bisa dipalsukan dan semuanya akan terbongkar. Begitu. Ya, seperti kisah-kisah itu, legenda-legenda itu semuanya nanti akan terbongkar. Jadi keyakinan mereka yang percaya dengan sejarah-sejarah itu, wah, bingung ya berarti ya. Ya, Mungkin harta karun ada di sana, ternyata diambil di sana, nggak ada di sana, katanya. Saya bingung nanti karena itu dipalsukan. ya. Mungkin ada apa ya, tausiah lain mungkin untuk penyampaian lain dari saudara untuk kita ke depan ini, di akhir zaman ini, titip-titip, mungkin titip apa, silahkan saudara. Kami semua makhluk sudah bersiap menghadapi yang akan datang. Mengingat kejayaan akan kembali terjadi
yang dulu pernah ada, Iya. yaitu negeri Atlantis yang pernah ada, dan itu memang benar adanya, yang dahulu pernah ada, dan kejayaan di situ nanti akan muncul. Tidak ada orang yang kelaparan, kesusahan, semua akan berjaya. Dan negeri Atlantis itu ada di bawah tanah Jawa. Maka dari itu tanah Jawa sangat keramat. Dan negeri itu akan muncul. Maka dari itu di atasnya banyak membuat gejolak-gejolak yang menggemparkan seisinya. Iya. Guncangan-guncangan hebat bumi membuat memporak-porandakan beberapa daerah. Banyak sekali terjadi, dan itu tanda kemunculan negeri Atlantis. Siapa orang atau manusia itu yang tidak mempunyai keimanan serta ketakwaan, maka akan lebur dan tidak ada dalam masa kejayaan. Siapa orang yang enggan sadar dan kembali kepada penciptanya, maka akan lebur juga. Orang yang akan pada zaman kejayaan itu, yang akan ikut, hanya orang-orang yang memiliki keyakinan teguh, ketakwaan, serta keimanan yang kuat kepada penciptanya, di bawah pimpinan Imamul Al-Mahdi nantinya. Iya, iya. Bukan hanya itu saja, banyak. Tetapi sekarang banyak sekali gejolak-gejolak yang membuat alam ini murka. Kemaksiatan ada di mana-mana, beradu dombaan ada di mana-mana. Bahkan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabiullah Muhammad SAW juga ada di mana-mana, membuat semua alam murka kepadanya dan ingin menenggelamkan mereka. Dan harta dari Candi Borobudur nanti akan digunakan untuk berjuang, tidak untuk orang-orang yang selalu bersifat serakah. Dan hanya satu pewarisnya, beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Iya, iya. Luar biasa ya. Bersiaplah semuanya untuk menghadapi gejolak-gejolak yang akan terus terjadi, karena semakin kesini kita akan semakin panik. Dan ujian ataupun gejolak itu terus menghampiri kita. Seleksi alam terus menghampiri kita. Pembalasan dari alam terus menghampiri kita. Siapa yang tak akan sadar dan terus melakukan dosa, dialah nanti yang akan tenggelam duluan. Orang-orang yang selalu menuhankan nafsunya, selalu ribut dengan dunia politik yang sekarang marak terjadi, dan orang-orang yang pelaku riba, serta semuanya nanti akan digilas dulu. Itu bagaimana nanti di akhir zaman ini daerah kota Yogyakarta, khususnya di dekatnya Candi Borobudur, menurut saudara bagaimana masalah musibah nanti? Sama. Sama. Dulu daerah itu pernah diguncang dan itu menjadi peringatan. Tetapi sampai saat ini juga tidak banyak yang sudah sadar. Banyak yang belum sadar akan kekuasaannya penciptanya itu. Dan tunggu saja, bisa saja nanti yang lebih besar akan terjadi jika enggan sadar. Dan di sana juga masih banyak hubungan antar laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu mengundang guncangan yang hebat akan terjadi. Naiknya air laut di pesisir selatan juga akan terjadi. Dan gunung-gunung di sekitar situ sudah siap
Dan sesungguhnya setiap detik Gunung Merapi itu ada rahasia besar. Oh, Dan akan sesegera bersiaplah semuanya. Jika kamu ingin selamat, maka perbanyaklah kamu mendekatkan kepada penciptamu. Dan bersihkan harta-hartamu yang tidak halal. iya iya. Wah, terima kasih saudara. Baik, Ini buat motivasi kita semua ya tentunya. Karena tetap mau nggak mau kita tetap mau menghadapi, percaya nggak percaya tetap menghadapi di akhir zaman. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tugas saudara tadi. Dan saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah media sosial, kisah-kisah di buku ya, sejarah-sejarah ternyata beda dengan di sejarah gaib. Dan nanti yang akan menjelaskan adalah pemimpin akhir zaman yang sesungguhnya. beliau itu sungguh tahu. Jadi kalau ada yang ya ini maaf ini, kalau ada yang mengaku pemimpin akhir zaman, ya sebaiknya ya sudah tahu, nggak usah bertanya kan gitu ya. Baik, terima kasih, ditutup, silahkan. Ya. Terima kasih saudaraku atas perhatiannya. Iya. Sudah nonton hingga akhir ini. Mudah-mudahan kalian dilancarkan rezekinya. Dan kami mohon maaf sebelumnya apabila dalam konten tadi ada kata-kata yang menyinggung saudara semuanya, dan ada yang tidak enak di hati saudara, dan mungkin kata-kata saya sendiri yang ada yang menyakiti saudara, membuat hati Anda sakit atau mungkin tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami saudara seiman saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.